Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ya, akhirnya kita bisa asistensi lagi setelah 2 kali aku nggak nemenin kalian nubes. Maaf ya sebelumnya, karena kemarin juga belum sempat kepegang buat ngasih kalian. Baru sempat malam ini, insya Allah. Sebelumnya aku mau tanya dulu, yang di sini udah ngumpulin bab 4 semua belum ya ke Drive? Aku sudah, Mbak. Ada yang belum? Aku udah, Mbak. Udah, Mbak. Oke. Ada kendala nggak di bab 4-nya? Sejak pertemuan terakhir kita ngomongin bab 4 masih ada yang ini nggak? Belum jelas, atau itu masih seadanya dulu ngumpulinnya? Atau benar-benar udah paham alurnya sampai itu bab 4-nya udah clear banget gitu? Ada yang masih mau dibahas? Udah, Mbak, kalau dari Pia. Kalau dari yang lain mungkin. Oke, Pia. Kalau misalkan masih ada, monggo diangkat aja, nggak apa-apa, biar bisa diselesain bareng-bareng. Kalau misalkan emang nggak ada, kita lanjut dulu ke bab 5 nih, masalah ini perhitungan intake-nya. Karena intake-nya beda ya dari masteran. Dari Prima juga udah, Mbak. Oke. Sebentar. Kalau gitu kita langsung masuk ke intake dulu ya, ke bab 5 dulu ya. Ada yang udah mulai cari-cari belum? Pia belum, Mbak. Soalnya baru hari ini selesai PAB. Yang lain ada? Belum juga, Mbak. Kalian udah mulai tubes drainase belum ya? Udah, Mbak. Udah. Udah sampai SWMM, terus mau ke perhitungan, Mbak. Berarti udah dapat data curah hujan ya? Data curah hujan itu yang Excel-nya ya, Mbak ya? Iya, Excel-nya. Karena di sini kan kita pakainya jenis intake-nya saluran resapan. Saluran resapan itu kan juga ini ya gunanya buat menampung air hujan juga. Mungkin airnya juga akan lari ke sungai, dan sungainya itu akan ditampung di intake yang bentuknya sumur. Jadi akan ngaruh. Jadi kalian itu bakal butuh juga data curah hujan. Maksud aku, data curah hujan yang dipakai di sini kita nggak sepenuhnya ngarang gitu, tapi ya pakai data hujan yang kalian dapat aja di drainase. Anggap aja itu data hujan di daerah PDAM kalian. Kan kalian kan IPA-nya nih ngikutin tugas spam kan ya, sesuai sama daerah spam kalian kemarin. Jadi itu anggap aja dasar perhitungan data curah hujan itu dari data curah hujan di daerah drainase yang kalian dapat. Aku nggak mau lah. Gitu. 19 tadi.
Di sini aku dapat SNI perhitungan sumur dan tarif resapan air hujan sih. Aku share di grup ya. Oke, Mbak. Sebentar ya. Itu di grup udah aku kirim ya. Itu aku dapet SNI. Cara perhitungannya, perhitungan sumur. Kalian sambil buka. Jadi buat di bab 5 itu yang bahan yang perlu kalian dapat buat perhitungan itu informasinya ada potongan melintangnya dari sumur resapan itu, ada yang segi 4, ada yang trapesium. Kalau trapesium perbandingan kemiringan talutnya 1:2. Terus ukuran sisi penampang sumur resapan itu 8-100 cm. Nah, di sini kan ada memperhitungkan permeabilitas tanah. Itu diseragamin aja. Diseragamin jadi 2 cm per jam. Dan pakai periode ulang hujan. Datanya pakai yang kalian dapat dari masing-masing daerah drainase kalian aja. Anggap aja itu data curah hujan di daerah spam kalian. Sebentar ya, aku mute dulu. Oke. Aku share screen dulu ya, bentar.
Udah kelihatan belum ya? Sudah, Mbak. Baik. Nah, jadi di apa namanya? Di SNI ini ada persyaratan teknisnya juga. Kayak gini kan, persyaratan teknisnya yang pertama, sumur resapan itu kedalamannya lebih dalam 2 meter di atas permukaan tanah. Terus bisa berbentuk segi empat, bisa juga trapesium. Tapi kita samain aja, mungkin kita samain aja bentuknya jadi segi empat. Nanti ukuran sisi penampang sumurnya 80 cm sampai 100 cm. Kita ambil aja 100 cm ya buat ukuran penampangnya, ukuran sisinya. Ada permeabilitas tanahnya juga. Tadi udah aku samain itu di jenis tanah lanau ya. 2 cm per jam. Terus pakai periode ulang hujan yang perencanaan 2 tahun sekali ke belakang, 2 tahun ke belakang. Sorry, yang 2 tahun ke depan. Terus ini juga ada perhitungan intensitasnya. Kalau di sini perhitungan intensitas berarti nggak usah dimasukin. Jadi kalian udah dapat hasilnya itu dari data curah hujan yang kalian dapat di drainase. Paham nggak? Jadi udah langsung bentuknya milimeter per jam buat 1 tahun. Di dalam 1 tahun itu, 1 tahun pertama itu dapatnya I-nya berapa, terus yang kedua I-nya berapa. Itu udah ada juga koefisien limpasannya ditetapkan 0,95. Nah, di sini kan ada beberapa step ininya ya, pengerjaannya. Ada rumus-rumus yang harus dikumpulin. Kalian bikin aja dulu per poin gini, kayak dirangkum dulu, kira-kira apa aja yang bakal dibutuhin di bab 5. Dikumpulin dulu rumus-rumusnya apa aja, kayak ada apa tuh, kedalaman sumur, terus panjang parit resapannya berapa dari si sungainya, kemudian pipanya, itu ikutin aja yang ada di sini, pakai pipa PVC, diameternya 3 inch. 3 inci itu berapa sentimeter, ditulis juga. Terus inlet ke parit resapannya pakai PVC yang diameternya 4 inci. Nah, tipe konstruksinya itu pakai yang tipe 1 aja deh. Pakai dinding tanah. Tipe konstruksinya pakai yang tipe 1. Terus itu bisa dibaca dulu nanti, terus perhitungan dimensinya. Nah, nih dari perhitungan dimensi sumur itu kan data curah hujannya udah ketahuan ya dari data hujan yang kalian dapat. Terus data luas bidang tanah yang akan digunakan sebagai pengumpul air hujan
Itu kalian tentuin aja, kalian bisa lihat dari Google Earth kalian. Kan dari spam juga ditentuin ya titik PDAM kalian atau titik apa namanya intake kalian kan dulu di tube spam udah ditentuin tuh. Itu kalian bisa digit aja di sana kira-kira butuh lahan berapa. Nanti kalian catat aja. Maksudnya di sini aku pengen lihat dulu gitu pengumpulan data kalian buat bab 5 tuh sampai sejauh mana. Dikumpulin aja dulu datanya, ngikutin step-step yang ada di SNI ini. Sebelum masuk ke 5.2, ada yang mau ditanyain nggak? Belum, Mbak. Berarti masih cukup jelas ya. Pokoknya maksudku gini, kalian itu nanti supaya memudahkan kalian perhitungan ke bab 5, aku minta kalian sampai besok malam lah, itu kalian udah dapet apa aja yang bakal jadi bahan perhitungan buat intake di bab 5 dari 4.2. Kayak poin A nih, poin A ini bentuknya itu segi 4. Terus yang kedua, yang poin B itu ada ukuran sisi penampang sumur resapan. Itu tadi kan 100 cm ya. Itu kalian catat dulu tuh per poin. Dicatat. Diketik aja di Word. Terus nanti maksud aku dikumpulin di grup aja. Tadi kan yang udah aku kasih tahu kan itu ya. Bentuknya bakal kayak gimana. Bentuk sumurnya tuh bakal berbentuk segi 4. Yang kedua, ukuran sisi penampang sumurnya itu bakal 100 cm. Permeabilitas tanahnya bakal 2 cm per jam. Terus kalian tulis juga intensitas hujan yang kalian dapat di data curah hujan yang kalian dapat di drainase. Ditunjukin ke aku intensitas segini loh mbak gitu kalau punya aku gitu. Terus masuk ini koefisien limpasan 0,95. Untuk mengetahui kedalaman sumur, masukin itu rumusnya. Di list lagi. Jadi di sini aku minta kalian buat ngerangkum ya, ngerangkum dulu step-stepnya biar kalian juga paham. Terus ada panjang parit juga ditulis rumusnya gimana. Paknya yang tadi aku bilang pakai PVC buat inletnya dari sungai ke si sumur. Pakai PVC diameternya 3 inch. And then nah. Oke. Terus apa lagi ya? Ini tabel 1 ini juga bisa dicatat nih sama kalian, dipahami lagi juga. Tipe konstruksinya tipe 1, dindingnya dinding tanah. Terus langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sumur resapan air hujan. Yang pertama, tentuin lahan penempatan sumur. Aku minta di poin A ini kalian screenshot dari Google Earth aja penempatan sumur resapan di dekat sungai kalian. Kalian bakal tahu di mana, berapa luasannya, terus ditempel di Word-nya, di insert image. Ini tadi udah ya.
buat apa namanya intensitas hujannya. Luas tanah juga udah di atas tadi yang aku minta screenshotan dari Google Earth. Jenis tanah juga udah tadi di atas, terus kelembatan data koefisien limpasan hujan tadi udah 0,95 disamain aja. Ingat ya, intensitas hujan kalian udah dalam bentuk hasil. Jadi kalian nggak perlu lagi ngitung intensitas hujan karena kalian udah dapet itu di drainase gitu. Maksud aku mau memudahkan kalian aja. Jadi si angkanya itu udah ada gitu. Buat perhitungan parit itu juga sama. Bisa dilihat di 5.2. Nah, di lampiran ini juga udah lengkap. Sebenarnya udah ada contoh perhitungannya juga. I-nya nanti kalian udah nemu dalam bentuk mm per jam aja pokoknya. Kalau kalian lihat di Excel drainase kalian. Kalau kalian udah ngitung IDF ya. Nah, aku minta buat dirangkum dulu aja. Kira-kira bakal ada perhitungan apa aja di bab 5 itu udah sesuai sama SNI ini. Lampiran A ini udah cukup lengkap. Besok Selasa malam aku tunggu hasilnya di grup maksimal jam 9 malam deh. Bisa kan ya? Ini kan tinggal ngerangkum aja dari SNI sekalian kalian juga lihat kondisi existing PDM kalian pas di spam. Jadi konsepnya tuh gini, kalau pakai sumur resapan itu sebenarnya ya sama aja sih kayak intake lain, cuman kalau intake lain itu kan dia pakai pompa ya buat nyedot si air sungai buat masuk ke intake atau intake itu kan tempat penampungan airnya. Kalau sumur resapan ini kalian itu buat ngalirin supaya si air sungai itu masuk buat diolah ke unit selanjutnya harus melewati parit dulu. Jadi parit dari sungai masuk ke sumur resapan kalian. Kayak gitu aja sih, sebenarnya lebih sederhana menurutku perhitungannya juga dibanding sama intake bebas yang ada di masteran. Kalian kalau di intake yang kayak masteran kan kalian harus ngitung kebutuhan pompa kayak gitu-gitu kan. Kalau ini menurutku enggak sih. Karena kedalamannya juga akan lebih rendah dari permukaan air sungai. Jadinya bakal pakai sistem gravitasi aja gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oh ya sebelumnya ini kita buat cepet aja ya asistensinya. Buat ngisi di lembar asistensi nanti yang pertama kalian bisa tulis pengerjaan bab 4. Yang kedua pengumpulan data untuk perhitungan intake. Jadi kalian udah dapat dua kegiatan asistensi. Gitu. Di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari Prima belum, Mbak. Ini tuh kalian belum karena emang udah paham atau bingung mau nanya apa?
Bingung karena mau nanya apa, Mbak? Iya. Em, Intinya kalian itu kan di SNI kan udah ada langkah-langkahnya kan. Maksud aku tuh kalian apa ya, kalian rangkum lagi. Oh, sebelum ke perhitungan nentuin dimensi si apa namanya intake-nya itu, aku harus ngumpulin data pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Ini yang udah disepakati di awal kayak tadi aku bilang apa namanya permeabilitas tanah 2 cm per jam aja. Mungkin kalau kalian bingung karena mungkin belum masuk ke perhitungan ya. Tapi kalau kalian udah ngumpulin data-data itu malah akan memudahkan kalian ke perhitungannya, ke rumusnya nanti. Karena kalian udah dapet data itu gitu. Maksud aku gitu, aku pengen mempermudah kalian di situ. Jadi kalian ngumpulin data dulu, rumus-rumusnya apa aja nih diperluin. Oh, di rumus itu diperluin data curah hujan. Kalian udah tahu curah hujannya berapa. Oh, data di rumus nanti kalian butuh eh, permeabilitas tanah. Oh, kalian udah dapat permeabilitas tanahnya berapa. Sekalian juga udah dapat apa namanya jenis pipanya apa. Yang udah tadi aku sebutin jenis pipanya PVC buat inlet dengan diameternya 3 inch. Kayak gitu-gitu. Nanti kalau kalian udah masuk ke rumus mungkin akan lebih mudah. Dan sebenarnya aku tuh hari ini juga pengen sekalian ini kuis dadakan nih. Aku pengen nanya pengen tahu pemahaman kalian tentang bab 4 kalian. Tapi karena bab 5 juga kalian belum masuk sama sekali, jadi fokus ke bab 5 dulu deh. Nanti kalau misalkan pertemuan selanjutnya, siap-siap aja aku tanya-tanya ya. Buat penilaian kuis. Di bab 5 juga, di SNI juga ini ada, apa namanya? Ada gambar tekniknya juga nih. Ada denahnya sumur resapan. Kalian kira-kira bisa nggak ya gambar kayak gini sendiri manual? Gampang kok, cuma tinggal garis lurus, belokan, lingkaran. Bisa lah ya. Nggak ada Juga DWG-nya itu. udah sekalian. DWG-nya kayaknya nggak tahu ya. Coba mungkin kalian bisa cari di internet yang mirip seperti ini. Kayak di sini nih, ini kan ada saluran air hujan dari Patalang. Terus di sini masuk ke ada bak kontrolnya. Ini sumurnya. Kalian kebayang nggak sih bentuk intake-nya kayak gimana? Udah ada bayangan belum? Sebenarnya sederhana aja sih kayak sumur biasa. Cuman letaknya di dekat sungai gitu. Nih kan ada bentuk trapesium sama persegi ya. Kita pakai persegi aja paritnya. Segi 4 maksudnya.
Bentar ya. Aku tuh lagi cari tahu sih sebenarnya kalau misalkan kalian pakai sumber resapan itu apakah sumber air kalian itu dari sungai atau benar-benar dari air hujan. Karena sumur resapan itu buat nampung air hujan. Kemungkinan besar ya, kalian itu kemungkinan besar airnya itu bukan dari air sungai deh nanti. Nanti yang itu aku cari tahu dulu deh. Kalau misalkan case-nya kalian itu nggak dari air sungai tapi dari air hujan dengan kualitas air yang udah dikasih di awal kayak gitu ke kalian, itu kan otomatis harusnya penggunaan lahan di sekitar sumur resapan kalian itu adalah lahan yang diperuntukkan untuk sesuatu kegiatan yang menghasilkan beban pencemaran kalian dapat gitu. Kayak SO-nya tinggi, kayak FE dan MN-nya tinggi, kekoranan tinggi, itu karena apa? Mungkin bisa direkayasa di sana itu peruntukannya karena ada industri, dekat industri atau dekat dengan aktivitas pertanian, aktivitas peternakan sehingga menghasilkan kekeruhan yang tinggi atau dekat dengan TPA dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi ke bab 4 kalian juga. Jadi aku tanyain dulu ke Bu Siwi deh. Kalau yang sumur resapan ini berarti masuknya airnya benar-benar dari air hujan atau ngambil air sungai. Tapi sejauh ini yang bisa kalian kerjain mungkin yang aku suruh dulu. Sampai besok kalian dapat rinciannya apa aja, bahan-bahan yang bakal kalian gunain buat perhitungan di intake bab 5. Terus mungkin kita bakal ketemu lagi di pertemuan di pertengahan minggu. Mungkin hari Rabu. Mungkin hari Rabunya kalau Rabu malam kita asis lagi, pada bisa nggak? Asis laginya tuh ini loh maksudku mulai masukin mulai masukin data-data perhitungan ke bab 5 kalian. Kalau Mbak, saran kalau hari Kamis malam boleh nggak Mbak? Kamis malam? Bentar. Kamis itu aku ada urusan ke Boyolali. Sampai jam berapa ya? Boleh deh, Kamis insya Allah aku bisa. Yang lain bisa? Bisa Mbak. Insya Allah bisa Mbak. Kamis malam bisa ya? Pada bisa ya? Oke. Mbak. Mau jam berapa Kamis malamnya kira-kira? Jam 7 lagi kah? Iya Mbak, gak apa-apa. Oke. Jam 7. Bentar ya. Oke. Kalau gitu hari Kamis kita bakal ngitung lagi bareng-bareng, kita nyusun langsung ke bab 5-nya. Udah langsung masuk ke template tubes
buat masukin perhitungan si intake. Mungkin kalau misalkan nanti waktunya agak senggang dan kita bisa ada waktu masih sempat buat lanjut ke unit selanjutnya, ya dilanjut aja lagi. Tapi mungkin untuk malam ini aku juga maaf banget aku nggak bisa lama-lama karena ada satu hal yang mengejar-ngejar aku, ada deadline juga. Jadi untuk yang asis ini mungkin kalau dari aku sih cukup. Kalau dari kalian mungkin ada pertanyaan lagi nggak sebelum jam 8 nih? Dari Prima cukup, Mbak. Oke, Prim. Udah nggak ada Mbak pertanyaan. Oke, Piu. Kalian kalau misalkan ada bingung, nggak apa-apa ya, diskusiin di grup aja. Siap Mbak. Aku minta Oke, maaf Mbak. banget nih, belum bisa terlalu lama karena ada kewajiban dan tanggung jawab lain yang harus aku selesaikan. Cukup ya kalau gitu. Kalau misalkan nanti mau lupa sama apa yang harus dicatat atau gimana, itu nanti rekamannya diulang lagi aja. Ya aku matiin dulu rekamannya.